Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan lebih semangat belajar. Saya termotivasi menjalankan keyakinan kelas supaya tercapai impian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobatnya hari ini? Sehat, Bu. Iya, apakah Mas Karel tahu kenapa Bu Arun panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Iya, Bu Arun memanggil Mas Karel ke sini karena tadi waktu istirahat Bu Arun melihat Mas Karel itu membuang sampah sembarangan. Kemudian merasa tidak? Iya, Bu. Dan apakah membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang baik? Tidak baik, Bu. Jadi sebagai manusia kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi jika kesalahan itu dilakukan berulang, maka nantinya akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Jadi di sini Bukan tidak akan mengeluarkan material, tapi di sini Bukan akan membantu Mas Karel coba ceritakan ke aku kenapa Mas Karel membuang sampah sembarangan. Iya, Bu. Saya tadi buang sampah sembarangan karena waktu istirahat saya bermain dengan teman. Ketika sedang makan tiba-tiba dia masuk. Jadi saya buru-buru makannya dan membuang sampah. Oh, gitu. Jadi tadi waktu istirahat mainan dulu ya, lama terus beli jajan, terus tiba-tiba bel masuk, jadi jajannya dimakan cepat-cepat, terus sampahnya dibuangnya sembarangan. Wah, menurut Mas Karel, tindakan Mas Karel itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai dengan Ya, apakah Mas Karel masih ingat apa keyakinan kelas kita? Coba dari keyakinan kelas kita itu, kira-kira Mas Karel itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? tidak membuang sampah sembarangan. Sampah semua adalah tanggung jawab. Iya, bagus. Mas Karel masih ingat ya keyakinan kelas kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Normalnya harus ada tempat. Coba bagaimana caranya supaya Mas Karel tidak melakukan kesalahan yang sama? Saya akan menggunakan waktu istirahat dengan baik agar tidak terburu-buru masuk ke kelas, dan saya akan membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Itu solusinya yang sangat bagus ya dari Mas Karel. Apakah Mas Karel nantinya akan konsisten menerapkannya? Bisa, Bu. Saya akan berusaha untuk terus melaksanakannya. Mulai dari kapan? Mulai hari ini, Bu. Ya, bagus. Iya, Warung yakin Mas Karel pasti bisa menerapkannya. Mas Karel akan menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kampus 15, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kampus 15. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua tercurahkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Adapun susunan acara pada diseminasi kali ini adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan doa; ketiga, sambutan Ibu Kepala Sekolah; ketiga, acara inti; dilanjut sesi tanya jawab, lain-lain, dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bu Siti disilakan. Baiklah, mari kita berdoa bersama dalam acara diseminasi budaya positif sekolah ke acara Mbak Puspa Arum. Allahumma qbirli wa liwalidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa qina rabbana bisalam wa adkhilna jannata Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni imama. Allahumma rabbil 'izzati Allahumma rabbana rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga acara ini berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Bu Mei disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Kampus 15 Negara. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1 tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CGP kita yaitu Mbak Puspa Arum. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arum yang telah mengadakan atau melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan untuk kegiatan ini tentunya
bisa diterapkan dalam pembelajaran masing-masing kelas, karena ini program dari CGP dan tentunya berhubungan dengan kegiatan PMM. Nah, itu kemarin untuk PMM semester 1 kemarin sudah mengambil budaya disiplin positif. Nah, kalau semester 2 mengambil disiplin positif lagi, nanti bisa kita terapkan di sini tentang mungkin pengertian, penerapan dari disiplin positif itu sendiri. Mungkin tidak perlu panjang lebar, saya untuk menyampaikan sambutannya, kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Mbak Arum, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan relevan. Terima kasih sekali lagi atas segala partisipasi dari Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh Ibu Puspa Arum. Pada Ibu Puspa Arum disilakan. Nasi menggunakan sambal batang. Tidak lupa pakai santan dan katu. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Bu Mi selaku Kepala Sekolah SD Negara 5 yang memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sedang padat merayap. Terima kasih sudah ikut hadir di sini. Di sini saya akan menyampaikan penerapan disiplin positif atau diseminasi tentang aksi nyata saya di modul 1.4 tentang disiplin positif. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah tugas yang pertama itu adalah tugas menyebarluaskan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian berbagi pengalaman dari apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian untuk berkolaborasi bersama menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Setuju. Ada yang tidak? Ya nanti kita tampung dulu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Masih ragu-ragu. Aktomi tidak katanya. Ya, ada yang setuju, ada yang ragu-ragu. Ya, positif setuju. Ya, kita tahu dulu jawabannya. Kemudian ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, setuju. Jawaban sementara ya ini ya. Ya, kita akan mempelajari ini dari teori-teorinya ya. Ya, di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Salah satu tanggung jawab seorang guru sebagaimana menciptakan suatu lingkungan budaya positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik
murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti kemarin yang sebelumnya ya, kita membahas tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di sini masih berkelanjutan. Budaya positif di sini nantinya akan menciptakan pembelajarannya juga berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, budaya positif di sekolah. Di sini yang akan dipelajari adalah perubahan paradigma belajar. Kita di sini nanti akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan puas. Ketujuh, segitiga restitusi. Lumayan banyak ya ini materinya. Iya, ini materinya lumayan banyak ya. Di sini tentang perubahan paradigma baru. Di sini saya sudah menyiapkan kertas, sobekan kertas. Ya, nanti saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nanti tolong ditulis di sini ditulis apa yang menurut Bapak Ibu itu berharga atau sangat berharga. Tulislah, terserah, bebas dan rahasia. Ya, nanti tugasnya menggenggam kertas ini, terus saling genggaman tangan dengan teman sampingnya, kalau kata dia dengan Kak Tommy ya. Iya, nanti bisa dicari dengan cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja biar ini membuka. Tugasnya masing-masing individu berarti nanti bagaimana menjaga biar iya jangan sampai ya. Ya nanti boleh kita coba ya. Ditulis apa saja, boleh bebas yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Apa yang bebas. Nanti berpasangan berarti Bumi dengan Bu Yuli. Bu. Ya. Ya, 1 menit ya. Coba ya. Kita akan melihat apa yang akan terjadi ya. Silahkan berpasangan dimulai dari sekarang. Ya, boleh merayu, boleh dipaksa, boleh disuruh, ya. Boleh dengan cara musik gimana? Ya, sudah? Ya. Coba untuk Bu Mei tadi apakah dikasihkan ke Mbak Yuli? Tidak saya berikan. Mbak Yuli diberikan ke Bu Mei? Tidak dong. Tidak. Padahal tadi sudah dirayu ya. Sudah dirayu. Oh, dikasih 1 miliar malah. Dikasih hadiah 1 miliar. Luar biasa. Ternyata apa yang di genggamannya Bu Yuli lebih berharga. Meskipun sudah dirayu mau dikasih 1 miliar. Luar biasa ya. Iya, di sini apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Di sini nanti kita belajar tentang posisi kontrol. Jadi apa yang dapat merubah diri kita itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri, ya. Ada pada motivasi untuk menjaga tadi ya, untuk menjaga rahasia atau sesuatu yang berharga yang kita punya. Itu termasuk motivasi intrinsik yang ada pada diri sendiri. Ketika kita tidak menginginkan itu untuk diberikan, ya tidak akan terjadi. Ya, sama halnya nanti yang akan kita pelajari di sini, yaitu
Terima kasih ya tadi, cukup seru ya, terutama ini kelompoknya Umi dan Yuli. Kalau kelompoknya apa namanya Bu Desi malah dikasih dengan sukarela. Ini kita ke perubahan paradigma belajar. Ya, bila Anda ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama, maka ubahlah paradigma Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teorinya dari Stephen R. Covey. Di sini ada paradigma stimulus respon versus paradigma teori kontrol. Dari teori stimulus respon, di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau di teori stimulus respons. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon, model berpikirnya menang dan kalah, menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Disiplin positif, ya ini pengertiannya. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Namun dalam budaya, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, di sini ada miskonsepsi ya, ada pergeseran makna ya dari makna yang sebenarnya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang seperti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua lah ya Bapak Ibu. Ya, ada beriman, bertakwa. Oh, sampai dinyanyikan apa ya? Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini nilai-nilai yang jadi profil pelajar Pancasila. Di sini ada motivasi perilaku manusia menurut Jane Gossen. Di sini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dari motivasi eksternal itu ada dua, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua bisa untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan
imbalan dari sekolah kami. Kemudian di sini ada motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, di sini ternyata itu hukuman dan penghargaan itu posisinya sebenarnya sama. Ya, terkadang anak atau kita melakukan sesuatu itu pilihannya takut karena akan dihukum, atau yang satunya lagi karena ingin mendapatkan hadiah imbalan atau penghargaan. Ya, jadi di sini posisinya sebenarnya sama. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada teori dari Alfred Horn 1993. Di sini mengungkapkan bahwa penghargaan itu menghukum, ya, yang kalah merasa bodoh atau kurang pintar. Jadi di sini itu penghargaan juga bisa menjadi hukuman, ya, penghukum. Jadi yang tidak mendapatkan hadiah itu kan yang kalah, ya, itu merasa bodoh. Jadi merasa bodoh. Contoh kita memberikan penghargaan kepada yang ranking 1, ya, yang nggak ranking 1 itu merasa jadi tertekan ya, merasa oh ya aku paling bodoh kayak gitu ya. Itu berarti termasuk hukuman bagi merasa yang ini yang tidak pintar atau yang tidak mendapatkan penghargaan ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Di sini yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Kadang ada yang pernah terjadi ya, contoh penghargaan lomba mungkin ya, mungkin dapat piala menang lomba, yang kalah kadang tidak senang atau merasa iri, kadang juga menyatakan bahwa oh mereka curang kayak gitu ya. Ini apa namanya, jadi bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang tidak kreatif lagi. Iya, kadang-kadang sudah di kelas, oh yang juara-juara 1 anak itu aja gitu ya. Paling aku gak dapat juara, jadi nggak usah belajar lagi gitu. Udah biasa. Oh ya, jadi anak kreativitasnya kurang, mematikan kreativitas juga. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik itu akan kurang. Ya, jadi motivasi untuk mendapatkan sesuatunya itu dari eksternal tadi ya, karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya, jadi motivasi intrinsiknya itu berkurang. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini ada berbagai bentuk program apresiasi. Yang pertama, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ya, di sini maksudnya secara khusus tadi mungkin bisa yang untuk menghargai yang sudah berprestasi kita beri penghargaan secara khusus. Tapi kita juga ketika di proses pembelajaran kita tetap harus memberi pengakuan kepada semua murid. Misalnya muridnya semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, sudah bekerja secara kelompok, nanti maju presentasi. Nah, setiap kelompok kita beri apresiasi. Ya, seperti kadang Mbak Farah itu yang sering tepuk salut ya Mbak Farah. Iya, itu biasanya saya dengar dari kelasnya yang berseberangan. Tepuk salut ya Mbak Farah ya. Ya bisa pakai tepuk salut. Nah, tepuk salut itu yang seperti ini. Tepuk salut, prok prok prok
breaking. Ice breaking, kemudian saya diselingi dengan tepuk salut, ada 2 versi dari siapa cewek. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Nah, itu ada yang gitu. Ya, ramu aku. Boleh ngomong. Iya, boleh kayak gitu yang pakai tepuk. Prok 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 jempol kanan, prok 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 jempol kiri, prok 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 2 jempol, prok 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 salut. Boleh seperti itu ya. Banyak sebenarnya ya. Ya. Kemudian ada tadi beri pengakuan secara konsisten. Iya. Jadi kadang kita memberikannya yang kurang konsisten mungkin ya. Ketika pembelajaran ini kita berikan cuma pas waktu pembelajaran yang lain atau apa, kadang kita lupa. Ya, jadi di sini perlu adanya konsistensinya. Terus ya boleh yang tadi satu lagi fokus pada proses. Jadi kita memberikan penghargaan itu tidak hanya melihat hasilnya, hasil anak betul jawabannya atau hasil anak kreativitasnya bagus, tidak seperti itu, tapi prosesnya, proses ketika mereka bekerja kelompok, proses ketika mereka membuat suatu karya itu kita berikan penghargaan. Jadi tidak hanya fokusnya itu pada hasil, tapi pada proses. Jadi meskipun mungkin jawabannya anak salah, tapi anak berani maju, ya kita beri penghargaan atas keberaniannya seperti itu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah, ini ke materi selanjutnya ya Bu. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teorinya dari Boston tahun 2004. Ya, ciri-ciri restitusi di sini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nanti akan saya putar videonya biar lebih paham atau contoh-contoh. Ya, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini yang sering kita dengar adalah istilah hukuman ya, hukuman dan juga konsekuensi juga sering mendengar. Mungkin yang restitusi ini jarang didengar. Ya, di sini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu menyakiti, ya, menyakitkan ya hukuman. Kemudian ada negatif, modenya paksaan modenya. Kemudian dibuat guru dengan menyindir, mengkritik, dan merendahkan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, konsekuensinya apa? Ya, ketika melakukan ini konsekuensinya adalah ini, ya kan ada ini. Sifatnya itu netral, berupa stimulus dan respon. Jadi ada suatu stimulusnya nanti terus ada responnya seperti apa. Kemudian dibuat oleh murid dan guru. Biasanya kadang juga ini konsekuensinya kamu
kalau di restitusi ini sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi apa yang diyakini oleh murid dan juga apa yang diyakini oleh guru yang menjadi kesepakatan bersama. Lebih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, kalau dari sisi hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera, misal ya selama 10 menit. Guru marah, kemudian muridnya menjadi takut. Itu hukuman. Misal gurunya sambil anaknya itu kenapa kamu tidak mengerjakan PR, sampai anaknya mungkin takut ya. Terus atau mungkin kalau itu membersihkan ini kamar mandi ya, mungkin seperti itu, atau hormat kok bendera ya, seperti itu. Kalau konsekuensi di sini contohnya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ya, anaknya tadi tidak mengerjakan PR, tapi konsekuensinya ya waktu istirahatnya kamu untuk mengerjakan PR, atau nanti pulangnya lebih lama ya daripada teman-temannya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, karena sebelumnya juga antara guru dan anaknya sudah ada kesepakatan ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika di restitusi di sini, guru itu yang pertama itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kalau restitusi itu guru menanyakan dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Ya guru menggali alasannya apa ya. Kan pasti anak memiliki alasannya sendiri-sendiri ya. Di sini guru tidak langsung menyalahkan anak ya, tapi di sini digali dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian dikaitkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu seperti apa ya. Kita ke materi kebutuhan dasar manusia yang keempat ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, kemudian ada juga kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, serta kebutuhan biologis untuk tetap bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup kita seperti makan, ya, minum, pakaian, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti mencari perhatian. Kemudian ada penguasaan yaitu kebutuhan atas pengakuan atau kemampuan. Di sini kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada lagi kebutuhan yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu aja. Itu contohnya, ingin bebas. Misalnya belajarnya pengen di luar atau seperti apa gitu. Itu sebenarnya anak kalau
sudah ada aku bosan kayak gitu atau ingin bebas ya, ingin mengalami, ingin belajarnya sesuai dengan keinginan mereka, sesuai kebebasan mereka. Kemudian ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya bernyanyi di kelas saat mengerjakan tugas, yaitu kesenangan. Kadang anak-anak didik kita kalau di kelas sambil mengerjakan sambil senyum ya, sambil nyanyi ya, itu kebutuhan akan kesenangan. Atau bisa juga sambil ngobrol dan bermain sama teman-temannya ya. Kalau pas udah merasa bosan, mereka ingin ini. Untuk materi kelima yaitu 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Kemudian kamu salah, kamu selalu saja salah. Atau bisa juga dengan kata-kata selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu contoh kata-kata yang penghukum ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Dampaknya murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya pun menjadi agresif. Ya. Kalau kadang sekarang anak-anak sekarang itu kalau sering dihukum bukannya malah jadi cerah, iya malah tambah ya. Iya, anak beda ya mungkin dengan anak-anak yang zaman dulu masih patuh-patuh. Iya, zaman anak-anak sekarang kalau terlalu dihukum malah semakin menjadi. Di sini posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu contoh kata-kata pembuat atau yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Dampaknya murid menjadi rendah diri dan merasa tidak berharga. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman mereka ya. Di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu
itu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Kemudian, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Ya, kadang-kadang kita menjumpai ya, apalagi kalau mungkin ini antara guru kelas sama guru yang mapel. Ya, kadang guru anaknya hanya patuhnya pada guru kelasnya, iya, karena mungkin di situ guru kelasnya memposisikannya sebagai teman, jadi ada sisi negatifnya, ya, anak tersebut hanya patuhnya pada guru tersebut, ya. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau yaitu memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita bisa menanyakan hal-hal seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek atau buku pantauan. Nah, biasanya setiap guru wali kelas juga mempunyai ya buku kejadian atau pantauan yang terjadi di kelas. Jadi misalkan pas hari ini terjadi anak ada yang berkelahi, nanti kan dipantau, dimasukkan. Atau biasanya yang di kelasnya ada stiker buat anak ini sudah hari ini berlakunya disiplin positif, itu kadang ada yang ditempelkan pakai stiker. Posisi ini pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, nanti kita berarti kembali ke keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, apa rencanamu terkait hal ini? Kemudian, tugas manajer bukan mengatur tetapi membuat murid menjadi lebih baik dan kuat. Dampaknya, murid mampu mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi lebih baik. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun
di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan hubungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi diharapkan di sini posisi kontrol yang kita pegang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ya, meskipun dalam kesehariannya kita juga nanti berposisi sebagai teman, ya, atau sebagai pemantau seperti itu. Di sini materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya menjelaskannya terlalu cepatkah? Tidak. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kan ada peraturan ya. Kira-kira untuk apa? Menjaga keselamatan. Ya, di sini ada perbedaan ya, antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu yang sudah tertulis seperti tadi menggunakan helm. Di sini contoh di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya nanti adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan selanjutnya di situ contoh dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dan ada dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker. Sekarang sudah mulai debu lagi ya, musim batuk, musim flu. Jadi sering anak-anak juga memakai masker. Ya, nanti keyakinan kelasnya tuh kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama itu keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Kedua, lebih rinci dan konkret pembuatannya seperti itu. Ketiga, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keenam, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi meskipun keyakinan kelas biasanya dibuat di awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran, tapi hal ini bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Misalnya di bulan berikutnya evaluasi, ada yang kurang 3, ada yang perlu ditambah 3, ya. Jadi keyakinan kelas tersebut bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita bertukar pendapat dulu dengan
Kemudian, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian, tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas atas dan kelas bawah. Untuk kelas atas bisa seperti ini: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi terbaik, saling menghormati dan menghargai, tolong menolong, peduli, jujur, memiliki komitmen terhadap tugasnya. Untuk kelas bawah bisa menggunakan keyakinan kelas seperti ini: setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu disiplin, setiap anggota kelas perlu peduli, setiap anggota kelas perlu merasa aman, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini contoh keyakinan kelas kemarin yang sudah saya buat di kelas 5, seperti tadi yang prosedurnya ya. Ini keyakinan di kelas 5 punya saya, ini rukun dengan teman, menjaga ketenangan kelas, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tiket kelas, berpakaian rapi dan sopan, membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian belajar dengan semangat dan percaya diri. Jadi dari tadi anak kan tadi menulis keyakinan, beberapa keyakinan, nanti kita kelompokkan. Biasanya kan anak nulisnya banyak yang sama. Nanti intinya contohnya tidak membuang sampah sembarangan, terus menjaga kebersihan, itu nanti jadi satu. Kan yang segitiga restitusi. Yang terakhir apa ya? Ya, materinya sangat banyak, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang pertama ada menstabilitaskan identitas. Di situ ada kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Tahap restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi bersikap positif terhadap dirinya. Ya, tadi kata-katanya seperti itu, berbuat salah itu hal manusia
ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu contoh pertanyaan di tahap menanyakan keyakinan. Ya, ini sudah sampai ke kesimpulan ya di sini. Budaya positif itu harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid yang nantinya akan ikut berpengaruh pada pencapaian visi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua petugas sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan juga murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sampai di sini dari saya, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di sini mengenai yang perlu kita bahas bersama tentang materi disiplin positif hari ini? Perlu nggak guru mapel itu membuat keyakinan keras? Baik, yang mau saya tanyakan, perlukah guru mapel membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Berhubung di sini Pak Tommy adalah guru olahraga. Ya, perlukah membuat keyakinan kelas? Karena di sini kan guru mapel ada di semua kelas. Ya, perlu ya. Keyakinan kelas itu sebenarnya untuk semua guru mapel perlu. Jadi ketika nanti misalkan Pak Tommy mengajar olahraga ya, karena seringnya di luar, sebelumnya bisa dibuat keyakinan kelas dulu di kelasnya. Ya, misalkan ketika di luar apa yang harus dilakukan atau ketertiban yang seperti apa perlu itu. Apalagi guru olahraga yang ketika anak bermain di luar atau pelajaran olahraga kadang kalau tidak gurunya mengkontrolkan kadang anak bermain sendiri ya. Ya itu perlu Pak, ya perlu diadakan keyakinan kelas juga. Nanti bisa dibuat satu kali di awal pembelajaran atau mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ketika ini masuk. Yang untuk keyakinan kelas itu kan bisa dari waktu ke waktu diperbaiki seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah? Cukup? Iya. Terima kasih dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Ternyata lama juga ya. Sampai pulang melebihi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan juga Bumi yang sudah memberikan kesempatan pada saya yang sudah melebihi jam pulang ini sebenarnya ya. Terima kasih dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SD Negeri Sidanegara 05 merasa senang dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Puspa Arum selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Cilacap. Semoga setelah kegiatan diseminasi ini dapat menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran agar kondisi sekolah menjadi semakin nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.